Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Litaku Anda Bukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi kataba alaina as-siyama wal qiyam. Walhamdulillahi alladzi kataba alaina siyama Ramadan. Walhamdulillahi alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw fi ma qala lis-shaimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqa nabiyyuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid Jamiah Bastiyah, kemudian Datuk Nenek Mama Alim Ulama Celia Pantai, guru-guru kami dan kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, gandong kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah sidang salat subuh. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Istimewa untuk anak-anak kami yang kami sayangi, mudah-mudahan menjadi anak-anak soleh, anak-anak solehah, harapan agama, nusa dan bangsa di masa depan ibu. Dengan bismillah dan alhamdulillah, kembali kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di subuh yang berkah, di bulan yang mulia, alhamdulillah, dengan izin Allah yang kuasa, kita diizinkan bersama-sama mendirikan fardu subuh berjamaah, salah satu salat yang sangat dan teramat berat dilakukan oleh orang munafik. Alhamdulillah Bapak Ibu, dan kita rezeki dari Allah jago di pagi hari ini, kemudian sahur langkahkan kaki mendirikan fardu, mendirikan salat yaitu berjamaah. Jadi mudah-mudahan jadi amal baik, amal soleh, dan memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jemaah sidang subuh rahimani wa rahimakumullah. Aina Rasul Bapak Ibu 8 hari kita bersubuh. Sebalik begini ya. Ya. Basuh Bapak Ibu capek hari buat lambat. Ya capek. Iya capek. Kalau nanti buku lambat capek. Lambat tentunya. Jadi Bapak Ibu,
sore hari kita mendirikan Ramadan di siang hari, mendirikan Ramadan di malam hari dengan qiyamul lail. Yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya di antara nikmat dan gadang dan diagih dari Allah ke kita sampai ini. Jika ada di antara kita dan bertanya, Pak, apa di antara nikmat dan paling gadang Allah agih ke Pak? Allah sehatkan kita, Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan Allah mampukan kita mendirikan Ramadan. Atau di mana kadang ya. Kalau banyak di antara dosa anak itu Bapak Ibu lain bersombong di Ramadan, tapi Allah tak mampukan mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau di antara Bapak Ibu dan ancuk karena sahur misalkan, nampak di Bapak Ibu di terminal jam 10, jam 11, kalau banyak anak mangkok, jangan heran. Halangan mungkin tak ada di Eropa. Keringanan untuk meninggalkan puasa tak ada di Eropa, tapi aku dan nak Allah lagi ada. Itu keimanan. Apa Bapak Ibu Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau menuliskan, di antara rahasia puasa itu adalah an-nahu rubu'ul iman. Dia nak kami yang mencatat, di antara rahasia di balik puasa, bahwasanya puasa itu kata Imam Al-Ghazali huwa rubu'ul iman, seperempat iman. Terambil dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, as-shawmu nisfus sabri, puasa itu setengah dari sabar. Was-sabru nisful iman, dan sabar itu setengah dari iman. Jadi kalau seandainya iman kita dibagi empat, seperempat adalah puasa. Namun daerah kita berarti panggilan puasa dan seluruh panggilan puasa istimewa, VIP, betul gitu Pak. Tidak satu dipanggil Allah. Kalau seandainya puasa untuk orang Islam, redaksi ayat bertukar, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina aslamu. Atau kalau dipanggil apa iman? Apa jangan heran? Ada di antara orang badannya kue, iyo masih muda, badago, halangan dah ada, mama pun nak masuk, dia tak ada iman. Itu jawab. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala panggil, terus tak semua sebahagian itu orang pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu itu tiba. Dan daerah belum itu ada Ibu mohon maaf banyak busana kita adalah tua. Kadang-kadang layu, kadang berjalanlah payah. Tapi bagaimana aku bisa menahan dari pagi sampai saja dia iman Allah berikan kepada mereka. Jadi rahasia pertama puasa itu adalah dia seperempat daripada iman. Kemudian Bapak Ibu, aku sering mencontohkan bahwasanya puasa ini bukan sembarang panggilan, tapi panggilan Allah. Kalau kita misalkan Bapak Ibu sama ada sendiri dan undang Allah, semua jawab Bapak Ibu kalau lelek sudah puasa. Ya, kalau lelek kadang aku diundang, kau dipanggil, kau diundang, kau dipanggil. Ibu dia awak nak dipanggil je. Dah ke kok? Ibu dah tiba ibu. Ibu sedia. Ya sedia. Di mana sono? Di sini. Ya situ. Coba bayangkan Bapak Ibu, manusia saja hendak menyapu, hendak memanggil itu, meninggal ibu lagi. Coba bayangkan Pak. Awak sehat badan kue halangan tak ada, tapi nak dia diundangan dari Allah. Nak dia sendiri dari Allah. Kalau manusia yang meninggalkan masih ada tampil kepada Tuhan lain Pak. Tapi kalau Allah yang meninggalkan, kasih apa itu kan? Jadi yang sana lu tidak bersuara. Dari ibu sikor sampai lagi.
lalu bangga. Jadi apa? Apa apa? Jadi apa? Apa minum siang? Jadi apa? Apa yang tak yang berapa? Anda mau itu? Hah? Kalau setiap anak mau ya? Ibu kecil lah, bodoh. Ditinggalkan oleh Allah. Indah diundang oleh Allah. Dipertian oleh Allah. Indah berpuasa dimaksud datang lagi. Ambil dahulu ke sana. Asmayang tanah malam. Iya nasib itu. Kok terima warna Allah meninggal dulu. Cikgu itu ada. Anda berkata apa ya? Puasa itu adalah seperempat dari iman. Yang kedua yang ingin kita sampaikan, di antara luar biasanya puasa ini, Imam Al-Ghazali menukilkan dalam kitab Ihya. Di antara rahasia puasa yang lain adalah bahwa orang yang berpuasa ini tak tanggung-tanggung saat Allah cintai. Saking Allah cintai, dalam hadis baginda Nabi dikatakan orang yang berpuasa Allah akan masukkan ke dalam surga. Amin. Baca buku Aminan. Amin. Itu amin. Tidak. Nah, orang yang berpuasa Allah akan masukkan ke dalam surga melalui jalur istimewa pintu VIP. VIP. Nah, itulah dalam hadis kita kenal dengan pintu Rayyan. Ada itu ya, Bu? Rayyan. Anna fil jannati babun yuqalu lahu Rayyan la yadkhuluhu illa as-sha'im. Di surga itu ada pintu. Pintu bukan sebarang pintu. Pintu istimewa, pintu VIP. Tidak boleh masuk ke dalam itu kecuali orang yang berpuasa. Ada pintu dulu, right? Rayyan la haula wa la quwwata illa billah. Semua jawab di dunia itu. Ada beberapa ibu baik rumah sakit. Lain ada orang cari sakit di rumah sakit itu di tangan. Lain berasa kamar. Ada orang bed, ada orang ketigo atau berdua, ada yang sulang. Sulang itu VIP itu. Coba cari kamar VIP itu hebat. TV ada, kursi ada, kurgai ada. Anak-anak itu saja. Hanya lipat-lipat itu bisa dikatik kawan. Oh, ini kita buat dua VIP. Itu juga ada yang VIP. Nah, salah satu jalur VIP surga itu namanya pintu Rayyan. Untuk siapa? Untuk berpuasa. Nah, dia itu namun cikgu. Kok orang nak cikgu cerai? Mungkin. Tak enak tidur je. Tujuh lah. Apa kau tujuh kita kita nama Muhammad Rayyan. Ada Muhammad Nabi Rayyan nama pintu surga khusus untuk orang berpuasa. Tapi nama orang saja Muhammad Rayyan. Jadi orang yang berpuasa Allah akan masukkan ke dalam pintu. Kalau ibu bertanya, Ustaz, kami di Pasir banyak berpuasa, sambuah masuk surga, alih nak baca rambut masuk pintu. Ibu kerja kecil pintu surga. Pintu masa Jawa 2 meter mungkin lebar. Pintu surga itu ada apa? Dulu sahabat pernah tanya kepada Nabi ya Rasulullah, sebesar apakah surga itu? Kata Nabi, sekarang langit di bumi. Sekarang lebih cair anggota. Kalau boleh tak, ya kalau suruh kan dia datang dari langit di bumi. Tapi kenapa Nabi mengatakan surga seluas langit dan bumi? Kalau di otak manusia nampak yang gadang itu langit ya. Biar dikecil Nabi sekarang seluruh sekarang ini undi gadang undi ya kecil. Padahal jauh lebih besar daripada itu. Agar sampai saja tak manusia, maka sampai ke Nabi sekarang lagi. Padahal dahsyatnya tak ada apa-apanya dengan langit bumi. Kemudian sahabat dia bertanya, kok bantu Nabi ini? Berarti banyak pintu surga. Yuk, sekarang pintu surga Nabi minal Ka'bah ilal Yaman.
pintu surga itu dari Ka'bah ke Yaman gitu. Diukur orang dari Ka'bah ke Yaman berapa kilo? Lebih kurang 1.300 kilo. 1.300 kilo itu pendek, dakik atau jauh? Dari Siko ke mana? Lebih dari Siko ke Jakarta. Tidak Jakarta. Lebih. Kalau aku pernah ukur itu sakit ujang-ujang 2003 balik, 2004 balik, start dari Tanah Abang, Fai ke Kadang-kadang nanti 1.000 kilo. Kamu cari kilometer. Itu jalan belok-belok kan? Kalahan ke belok, tak kaptol gini. Berarti lebih kurang dari Siko sampai ke puncak atau ke Bogor. Cuma itu jalan belok. Kalau seandainya penduduk jalan mungkin dari Siko sampai ke Jawa. Coba yang kedua, dia pintu surga dari Siko sampai ke Jawa. Makanya kamu, aku jangan cakap dulu saudara, ampun langsung saudara. Amin. Ada surga, amin. Itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, di antara rahasia puasa itu adalah lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa, Allah berikan rasa bahagia 2 buah. Aku itu orang berpuasa, saya Pak. Ada 2 buah kebahagiaan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Apa kata baginda Nabi, lis-shaimi farhatani farhatun 'inda iftarihi. Yang pertama kata Nabi Bapak Ibu, orang yang berpuasa itu bahagia, senang hatinya ketika berbuka puasa. Ya tidak. Ibu kalau kamu buka senang hati itu tak? Aduh ibu sibuk kamu buka nangis. Ibu sedih. Baik nangis ibu, ibu sampai ambil puasa puasa ibu jangan itu. Anda suruh buka puasa itu dulu. Yang tahu Pak, Allah yang titipkan merasa bahagia. Enggak kok ayam putih yang minumnya. Allahumma laka bajulna wa bajulu wa bajulu. Allahumma laka sujudu'an sampai kau laka. Walaupun ayam putih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Ketika air membasahi kerongkongan kau, litak yang luar biasa jutaan, awi dan luar biasa jutaan, bahagia nikmat. Kenapa? Karena Allah memberikan. Tidak bisa dibuat-buat itu Pak. Tidak bisa dibuat-buat karena itu Allah yang beri. Aku misalkan Bapak Ibu, aku selalu sampaikan, kau adulah di antara Allah. Biar aku yakin ibu-ibu jawab sunnah dulu. Nanti icak puasa. Kita dulu ibu icak puasa. Iya. Aduh di antaranya cicak puasa. Jadi orang di rumah pak nak dulu, satu alang nak dulu. Apa yang kena tua jam 10 siang? Kecil aku si susu buat kalau dia biarkan kisahkan dibuatlah ya jadi dan mubaziri nakalu ikhwan syaitan. Makan salah pilihan di sini. Nak dulu apa dulu? Aku kamu orang di zaman yang lewat kali dia ambil tisu dilap juga di kali bibir sampai kali kemudian kawan kilo itu ada dua orang buku bakso. Aku pastikan bahwa itu takkan ada rasa bahagia dan manis di hatinya karena Allah akan meletakkan kebahagiaan. Kau tak percaya bu? Cuba amun kalau tak percaya bu cuba. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan pertama bagi orang yang berpuasa itu adalah ketika dia berbuka puasa. Ya salah dulu. Gua sakit di sekolah dulu di pondok 2002 dan 2003 lupa. Syandok. Saya dulu. Jadi jangan mentang-mentang senang hati asal Allah. Jadi tadi boleh juada, boleh tunjang, jariah, pantai satu Allah. Itulah maksud. Aku lah tunjuk sampai di Sarabi, Lamang, Atapai, habis itu tu ya. Kau tak pisang. Kau cerita beliau, kau bukan kau cerita kan?
Ada orang kecil dan cuy itu sadokan di Bali, nak buku adilan doa, semuanya nasi seberiang, ada yang balik, ada padi jadi orang, ada saya balas deh, ada apa yang terlalu adik aku ada tu, ada bisa lagi, kalau bisa tinggal aja, di muka ada anak dua lagi, udah apa bisa, hanya tinggal, dan sudah orang terawih. Ada itu orang lampu, ada kaji orang. Ini tersangka ada sendiri. Satu orang mati, dia nak mati keluar lidah. Kilo pula pisang tinggal sini. Adalah basuh tu kan. Tak kerja itu bahagia basuh tu. Ada yang pertama orang yang bahagia berpuasa ketika berbuka puasa. Yang kedua, kata Nabi orang yang berpuasa itu bahagia kapan? Inda liqa'i Rabbi, ketika bertemu dengan Tuhannya, sahur. Bapak ibu, apalagi ibu-ibu sahur juga lah. Walaupun kalau makan ibu jam 2 balik, jam sahur juga lah. Ambil berkah sahur. Ibu-ibu keluar biasa. Ibu-ibu siku mana dulu lalu kepada bapak? Mana dulu ibu lalu kepada bapak? Duduk bapak. Mana dulu jago ibu dan bapak? Kan sambung ibu satu nama. Dua biasa orang kadang kita orang lalu atau dia masih hutang-hutang dia tidak puas. Lalu sampai masa hari itu jago ini umur jago nama. Boleh suruh. Jadi model itu usaha dia sahur. Ambil mereka sahur. Ada lagi tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahur maka ketika sahur itu waktu yang berkah. Ada sampai itu Bapak Ibu, ada amalan yang istimewa selain sholat sunat, perbanyak doa di waktu sahur. Banyak dalam kitab referensi kita baca. Di antara doa yang makbul, di antara doa yang mustajab, selain waktu hujan, berjalan jauh, ketika di sandiri ulang, atau di tempat-tempat istimewa misalkan. Ada satu doa yang jangan sampai dilewatkan, yaitu di waktu sahur. Di Bapak Ibu, maka banyak-banyak doa di waktu sahur. Nah kemudian Bapak Ibu, di antara rahasia puasa yang istimewa juga, kata Imam Al-Ghazali adalah bahwa puasa itu nanti datang di hari kiamat mencari orang yang berpuasa untuk diberikan syafaat. Dia Bapak Ibu, ulang membuat suhu kan, dapat syafaat dari musuh. Namun satu sampaikan di mana wajib, apapun ibadah kita lakukan, kita kerajaan di dunia Allah, untungnya itu awal. Untungnya itu awal. Apa jangan mengaku, panik wak sembayang jen, letih wak wasuh, tak tu dapat buah-buah, kecil masuk. Bukan dapat buah-buah, banyak buah-buah. Kalau ada orang yang berpuasa karena Allah, besok dari kiamat puasa ini berbicara kepada Allah. Yaqulu shawmu yawmal qiyamah, puasa nanti berbicara kepada Allah dari kiamat. Akhirnya puasa ya Rabbi mana'tahu minal akali wasyarabi. Dalam hadis yang lain, ay Rabbi mana'tahu minal akali wasyarabi. Ya Allah, di mana siang dulu yang engkau larang dia makan dan minum siang hari bulan Ramadan. Engkau tagahnya ya Allah, berpuasa ya Allah. Di mana? Allah tanya, kenapa engkau cari dia? Ini kawan engkau, ini sahib engkau, ini kanti engkau. Kalau sunat engkau begini, ini pesti engkau. Tidak nampak kata hidung dia ya Allah, tunjukkan di mana dia ya Allah. Orang tanah berikut dia bodoh. Ada yang tanda Allah. Fasyafi'ni fi, dalam hadis yang lain fasyafi'ni iya, izinkan aku memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa ini ya Allah. Luar biasa. Orang yang berpuasa tidak dicari oleh puasa di dunia. Kalau nak bersabut dia minta ya Allah, antanjir ya Allah. Akan nak wajibkan syafaat dengan izin engkau ya Allah. Akan senang hati. Akan bahagia dia berpuasa. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak berpuasa, jangan ditolong dek puasa, jangan ingin syafaat dek puasa, jangan dicari, disapu, mungkin nak.
Bukan orang lain dicari sampai tiba jawab tak mau masuk, nak masuk dia nak disapu. Nak tak patah Indo dia bersuka nak sapu je. Banyak kecil masuk, memang lu siapa kecil masuk. Jadi kita dapat masuk. Hadi Bapak Ibu masuk antara. Ia memang niatnya karena Allah. Semua ibadah lillah. Tapi tujuan dari ibadah untuk Allah dan Indonesia. Maka dalam kitab Al-Zikra disebutkan karangan Imam Al-Qurtubi, walaupun hadisnya agak sedikit lemah, tapi banyak hadis-hadis yang lain bahawa puasa ini nanti pun meminta kepada Allah memberikan minum kepada orang yang berpuasa sama nanti itu. Jadi itu di antara rahasia puasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Dan kemudian Imam Al-Ghazali juga menambahkan dalam kitab beliau, di antara rahasia di balik berpuasa, Allah Subhanahu wa taala membanggakan tulang yang berpuasa ke malaikat. Di banggaan Allah orang puasa. Bila ibu-ibu sebagai mangga, celiklah tas kami baru, celiklah baju kami yolo, celiklah telefon kami mantul. Ibu jangan pandai mangga. Tidak. Allah pandai juga banggakan orang yang berpuasa kepada malaikat. Dalam hadis qudsi disampaikan oleh baginda Nabi, apa kata Allah? Yaqulullahu azza wa jalla, Allah akan berkata nanti, ya malaikati, hai malaikat amro, unzuru ila abdi, jadi ada kalian rumah amro. Kata siapa? Mereka bisa berpuasa, mereka tidak makan, tidak minum, dia bisa menahan selera. Padahal manusia itu kadang selera, dia orang selera. Mana kita bertongkat-tongkat dan maknanya mah betul kita iya kan bang itu jam sini makan cuma nak panas sini nabi dia jadi lidah tanda dia saking gadang sini manusia mungkin gadang sini bisa diurus mungkin banyak nama sunjuk bisa dimana bisa dimana nama sunjuk lain tahu kalian mereka untuk siapa dia min ajli kecil aku dengan kamu. Maka banggaan Allah. Kalian ahli banggaan itu insyaallah kalau kita masuk jalan. Ahli banggaan. Ada kalian tak makan nak minum langsung kalian tak ada. Kalau manusia ini juga ditanya langsungnya. Tapi bisa mereka berpuasa. Lagi tahu kalian berpuasa untuk siapa mereka berpuasa? Min ajli Allah. Luar biasa orang yang berpuasa. Dia Bapak Ibu, banyak sebenarnya keistimewaan puasa ini. Ya, keuntungan puasa ini. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Ya, selalu sampaikan Bapak Ibu di mana ngaji. Kita bersubuh Ramadan doa, nikmat kadang. Indah satu bulan tapi banyak dosa nak gitu yang sekian bulan dia ambil ya Allah. Berapa dosa nak gitu sekian minggu dia ambil ya Allah. Atau hanya menanti hari last minute kesibukan dia ambil ya Allah. Padahal entahlah dia bersama Allah. Tapi kita lagi dia kata Allah benarkan baik-baik. Siapa dalam Al-Quran orang yang mati, orang yang sudah dikuburkan mati dia minta Allah itu. Jangan di bulan Ramadan di hari biasa dia minta kepada Allah ila dunia. Ya Allah kami dunia, kami beribadah, kami apa itu dalam Ramadan. Saking dahsyat Ramadan kemarin ini minta Allah untuk kembali untuk beribadah, tapi Allah tak izinkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya Allah berikan kita kesempatan manfaatkan. Tidak ada jaminan tahun depan kita bertemu dengan Ramadan. Dan tak ada yang bisa memastikan tahun minggu semuanya Ramadan. Nah, karena itu Bapak Ibu, gunakan Ramadan ini. Wallahu a'lam, bisa jadi Ramadan terakhir dalam hidup kita ini. Dan kemudian Bapak Ibu, kita sampaikan juga di antara mulianya Ramadan. Dan tak ada di bulan yang lain, Pak. Ramadan itu bulan yang akan juga disampaikan dari Ustaz itu. Ramadan
bulan Ramadan. Dari awal sampai akhir. Dari tanggal 1 sampai 30, dari tanggal 1 sampai 29. Karena Ramadan itu saja Pak, kalau 29 benar 30. Ada yang buku-buku itu, wah besok ini 31 hari saat nak duduk. Atau buku itu 28 nak duduk. Ramadan itu 2 saja, 29 atau 30. Nama itu dari awal sampai akhir Ramadan itu Allah muliakan dengan mengampunkan dosa kita. Nah, banyak hadis Nabi, man shoma Ramadan, dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berpuasa di Ramadan, siapa mendirikan malam-malam Ramadan penuh dengan iman dan cinta kepada Allah, penuh dengan perhitungan, Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan ampunkan kesalahannya. Ketika hari raya Syawal, hari raya kita itu hari raya Idul Fitri, itu kan terambil dari kata Aidul Fitri. Banyak gitu di Mesir, di MTI, di dunia. Aidu terambil dari kata ada, yaitu Aidan, telah kembali. Fitri, suci. Kenapa hari ini disebut dengan kembali suci? Karena Allah ampunkan dosanya. Maka anak itu terlahir kembali kepada Nabi seperti tak bernoda dan berdosa. Bulan mana yang tujuh itu obat? Carilah. Dari awal sampai akhir Allah ampunkan dosa. Atau ini bulan lain cie-cie ya Pak. Muharram misalkan sebelum Muharram cie saja. Misalkan puasa Arafah misalkan itu saja ini. Tapi kalau ini dari awal sampai akhir Ramadan Allah ampunkan dosa. Siapa yang berdosa? Siapa yang salah di antara itu? Siapa yang bermaksiat di antara itu? Maka berilah dosa dan maksiat itu dengan puasa sungguh-sungguh. Mintalah kepada Allah ampunan yang luar biasa dengan mendirikan malam-malamnya dengan salat sunnah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, itu yang kita sampaikan tadi Ramadan bulan ampunan. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu yang membuat hati kita sana besok di Ramadan. Kita sana nanti Bu. Lenge. Kawan aja loh. Oh nih. Kenapa Bu tanggal sebelum Ramadan mengaji di masuk. Kalau tanya ke ibu sinan Bu sebentar lagi itu Ramadan. Lenge hati. Dari sana angkong dari. Baru dari sana ada jemaah menjawab cek. Dia bisa jawab cek dulu lah. Itu dunia, itu agak pasti. Jadi Pak, jin dulu lagi orang agak pasti. Agak jadi siapa orang cari dunia akhirat dunia dapat. Siapa mencari akhirat dunia tak mau. Ada itu nampak sana mana lu mana itu. Nomor pertama tu soal dunia nak kau pandu berikan lu orang tu ayat tu aja. Hari Bapak Ibu yang kedua yang membuat kita bahagia adalah adalah pahala yang dimakan. Kalau di hari yang lain pahalanya tertentu, tapi kalau di Ramadan amalnya luar biasa. Ila sab'i mi'ati dhi'fa atau ila sab'i mi'ati dhi'fa dalam hadis. Kadang ada pahala itu sampai 700 kali. La haula wala quwwata illa billah. Salat di hari biasa sekali sulang cie itu sembahyang berjamaah 27. Tapi kalau di Ramadan apa? Cie itu kali 700. 27 kali 700. Apa dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 9 balik. Kali 10, 190 di luar Ramadan. Tapi kalau dalam Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim 9 balik kali 700. 20 kali 700 sampai balik 1000. Kenapa kita cari pahala sedahsyat? Melangkah Bapak Ibu dari rumah kalau saja hari biasa langkah 50, langkah 100 kebaikan. Dihapus sudah kesalahan, tapi di Ramadan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Nah, Bapak Ibu, itulah yang membuat kita bahagia. Orang yang beriman ini dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Sebenarnya banyak lagi Pak, karena waktu kita mungkin terbatas. Ya. Banyak di antara keistimewaan puasa yang lain, di antaranya bau mulut orang yang berpuasa Allah lebih cintai daripada minyak yang paling mahal di atas dunia ini.
La khulufu fami as-sha'im atyab min rihil masjid, kata Allah. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Coba yang lain. Ini kalau gosok gigi, buat lagi rahasia. Obat ubah dia yang tangani, abi hasillah. Kalau kita puasa lah. Jadi kalau orang nak berubah, ngomongnya sebenarnya orang buat ke puasa itu. Ayo, lebih Allah cintai daripada minyak kasturi. Kalau dalam hal itu mungkin Bapak Ibu mendengar sebahagian para ulama itu mengatakan, ya kalau tergelincir atau tadi dari zuhur ke bawah dimakruhkanlah itu semua. Boleh melarang juga. Yang berkecil dan ditagahnya dosa enggak makruh. Jadi kalau buat ke bawah asal bawah itu makruh ada Imam Syafi'i. Baru dan saking hati-hatinya Imam Syafi'i itu takui dari kumur-kumur itu mengurangi nasawi. Aku lalu buat asal itu ada awil. Aku orang-orang dari Parak, dari sawah, awil di mana? Ada yang bina yang itu. Awal pun nak diminum dia bersunat sanatnya. Itu yang diantisipasi. Kalau masuk gigi dari pagi sampai 2. Yang dia waktu itu tidak apa. Tapi kalau 2 ke bawah, tak usah lah. Bukan tak boleh, rancak indah makruh. Kemana? Kau nak larang tu tak? Kalau larang tu, haram juga. Kau makruh. Lalu banyak sebenarnya yang lain. Di antaranya puasa milik Allah. Apa yang tak sampai cerita dalam diskusi Allah pernah katakan, kullu amalin li Adam lahu, setiap amalan anak manusia untuknya, jalih hitung-hitungannya illa shaum, kecuali puasa kecuali Allah. Fa innahu li, kalau puasa pun jauh hitung misalnya. Ini Bapak Ibu dua besok mau masuk. Kalau tak mungkin Allah wajibkan di tahun yang kedua kepada baginda Nabi. Karena itu Bapak Ibu, kita akhir kesempatan ini kita sampaikan pergunakan Ramadan sebaik-baiknya. Isi siangnya dengan puasa, dengan amalan yang bermanfaat, dan malamnya dirikan dengan qiyamul lail, sembahyang tarawih, sembahyang tahajud. Karena Bapak Ibu, kesempatan begadang luar biasa. Ambil, jangan sampai itu rugi. Dan satu lagi Bapak Ibu, tidak ada jaminan kita bersama dengan Ramadan tahun ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu, dan apa yang kita sampaikan, walau salah, walau khilaf, itu ampun dan salah, pasti mohon maaf. Tapi kalau ada tersobat Tuhan, benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan kita diajari Allah hidayah, semakin kita semakin baik kita dari hari ke hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja Bapak Ibu, bertanya maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.